Selamat siang pemirsa, inilah info terkini Suranet TV bersama saya Silve. Pemirsa, aktivitas penyelundupan sapi melalui jalur laut di Pantura, Kecamatan Reok dan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur seakan tak bisa dihentikan. Meski sudah dilakukan penangkapan, namun hingga kini aktivitas tersebut masih saja terus terjadi. Dengan modus membeli pisang dan kelapa kepada petani setempat, para penyelundup ini terus saja melancarkan aksinya. Beberapa waktu lalu, Suaranet TV melakukan wawancara eksklusif dengan Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Reo, Martinus Joni. Simak selengkapnya. Memang kapal-kapal yang dari Bima itu muatan dasar dari Bima, garam, tujuan Riau, bongkar Riau. Setelah 1-2 hari di Riau, mereka kembali ke Robek. Alasannya muat kelapa sama pisang. Dan itu juga tertera di dalam surat izin berlayar kami bahwa muatannya pisang sama kelapa. Kalaupun di situ digunakan oleh pihak ketiga untuk muat hewan, itu di luar kebijakan kami. Tetapi setelah kegiatan selesai, mereka akan berangkat ke Bima yang dalam hal ini tujuannya adalah cuma bawa kelapa sama pisang, lain tidak. Bagaimana soal kewenangan Sabandar? Hanya mereka bayar di Pelabuhan Kedindi, tetapi setelah dari Pelabuhan Kedindi mereka mampir ke tempat lain untuk muat sapi. Itu bagaimana soal koordinasi antara Sabandar Reo dengan daerah tujuan kembali kapal tersebut? Yang kami lakukan selama ini, setelah pemuatan, ya, kapal itu setelah muat, katakan muatnya kelapa sama pisang, itu manifestnya itu kami akan kirim ke pelabuhan tujuan. Katakan tujuannya ke Bima, ya kami sudah kirim ke sana. Kalaupun nanti ada muat hewan ya, di kapal itu sudah tidak tertera di dalam dokumen kapal itu sendiri, berarti dia ambil atau singgah di tempat lain. Nah, kami tidak mengawasi ke sana. Kami tidak mengawasi ke sana karena tujuan awalnya mereka hanya untuk muat pisang sama kelapa, bukan untuk muat hewan. Kalaupun itu terjadi, itu di luar dugaan kami. Ya. Sehingga kalau ada sorotannya menyangkut dengan muatan ilegal, nah itulah keberadaannya. Tapi dari kami, dari Sabandar tidak pernah mengizinkan hal seperti itu. Terkait dengan lokasi pemuatan hewan, itu ada berapa pelabuhan yang diizinkan di Kecamatan Reo? Yang diizinkan di Kecamatan Reo, Pelabuhan Reo itu sendiri, dan juga Kali Reo itu diizinkan untuk muat hewan. Di luar dari itu tidak diizinkan. Sekali lagi saya tidak diizinkan untuk muat di luar itu. Tapi dengan dokumen resmi, baik dari karantina hewan maupun dari Sabandar sendiri. Dasar kami keluarkan surat kapal kalau ada karantina. Ya. Perusahaan yang sering berkoordinasi dengan pihak Sabandar selama ini, hewan keluar antar pulau, itu dari mana saja itu? Kalau yang di Sabandar ini, itu PT Surya Sindra Pusat. Karena jenis kapal yang muatnya kapal layar motor. Kalau di Kali Reo itu langsung ditangani oleh saudara Mansur, ya, tetapi dokumennya lengkap, baik dari peternakan, karantina maupun dari pelabuhan. Semuanya berjalan dengan baik. Tapi kalau di luar itu, yang ada isu ada muatan ilegal di luar sana, itu bukan kewenangan kami. Selama ini kasus-kasus penangkapan tahun 2021 kemarin, 2021. ya, berarti itu kapal ilegal yang masuk Ilegal, ke kapal Bima ilegal, itu? kapal ilegal. Dan dia masuk, kan sejarahnya begini Pak, kalau kapal-kapal yang dari Bima tujuan ke Reo bongkar garam baik yang di pelabuhan maupun di Kali Reo itu tidak diizinkan untuk muat hewan, tidak diizinkan karena kapasitas kapalnya tidak memungkinkan. Nah, karena di tengah kegiatan-kegiatan seperti ini kami dianggap oleh pihak lain bahwa banyak aturan. Tetapi ini kan aturan negara. Yang kita buat itu aturan negara, bukan aturan kami sendiri. Kami menjalankan aturan negara.
Karena dikatakan terlalu banyak aturan, maka mereka mengambil jalan singkat, mendatangkan kapal dari Bima ke tempat-tempat ilegal tadi, ya, dan tidak dilaporkan ke Sabandar, tidak dilaporkan ke karantina. Setelah ada penangkapan, baru publik tahu bahwa ada pembuatan hewan ilegal. Kalau misalnya Pak Martinus, ada lokasi lain, misalnya di luar Kedindi dan Kaligongger, tetapi ada permintaan dari pengusaha misalnya untuk melakukan pengiriman sapi ke luar daerah, apakah pihak Sabandar itu mengizinkan? Nah, kembali ke aturan lagi, kita kembali ke aturan. Setiap orang yang muat atau kegiatannya di luar dari wilayah Pelabuhan Riau atau Kali Riau tadi, itu harus melaporkannya ke agen-agen terdekat. Contoh, PT Surasindra Pusat tadi, laporkan ke situ. Setelah ada laporan bahwa ada kegiatan mereka di lokasi tersebut, baru agen ini melaporkan ke pelabuhan, sehingga pelabuhan monitor kegiatannya di mana tempatnya. Karantina juga monitor kegiatan di mana tempatnya. Bisa, yang terpenting laporkan. Tapi selama ini tidak ada laporan, Pak. Buat saja. Tidak ada laporan selama ini. Kalau ada laporan, kami berangkat, kami siap. Di mana? Serise, di mana? Perlando, berangkat. Yang penting sampaikan kepada kami. Kami siap untuk itu. Tetapi aturan-aturan jelas. Harus ada surat dari peternakan, karantina, surat dari Sabandar melalui agen atau agen kapal. Itu yang kami pakai. Kami tidak melarang. Kami tidak melarang untuk itu. Yang terpenting laporkan. Ya, bagaimana Dan dari dokumen sisi kapalnya? Dari sisi kewenangan Sabandar soal konteks pengiriman khusus hewan ke luar daerah? Ini, Pak. Selama ini kami mengamankan apa yang disampaikan oleh daerah bahwa ada yang produktif, ada yang tidak. Yang tahu produktif dan tidaknya itu di karantina. Kalau karantina mengatakan ini masih produktif, tidak boleh dimuat, ya tidak boleh. Oh ini yang tidak produktif dimuat ya boleh, tapi di karantina karena mereka yang tahu. Mereka yang tahu, itu kewenangannya mereka. Kami di pelabuhan juga bukan tidak monitor dengan itu, kami tidak monitor. Ya, kami tanya balik ke karantina, ini Pak bagaimana? Karantina jawabannya, ini sudah tidak produktif. Kalau tidak produktif ya sudah. Kalau produktif ya kembalikan. Ya Pak Martinus, apakah ada tindakan khusus? Misalnya ada para pengusaha yang sering menggunakan jalur tikus untuk pengiriman ternaknya, lalu karena ada persoalan-persoalan sebelumnya, dia menggunakan pelabuhan Kedindi. Pihak Sabandar mungkin punya catatan khusus itu. Nah ya begini, kami di UPP Riau itu Pak, selain mendekatkan aturan lain juga ada pembinaan. Kalau sudah kita mengalami hal-hal tadi yang tidak di luar jangkauan kita, contohnya muat di tempat lain, tidak ada dokumen, satu waktu dia kembali, ya, kembali ke sini, kita akan pembinaan. Dalam arti semua aturan kita kasih keluar supaya dia jangan melakukan lagi hal seperti itu. Karena tugas kita memang itu, pembinaan harus ada, ya, jangan dibikin lagi. Dan mudah-mudahan Pak, peternakan kabupaten juga turun tangan untuk itu. Kami maunya seperti itu. Lalu pihak berwajib yang menyangkut dengan alat negara, ya itu harus mengamankan apa yang disampaikan oleh daerah. Kalau daerah mengatakan ini tidak boleh, ya tidak boleh semua lah Pak. Kalau mengatakan daerah ini boleh, ya boleh semua. Tapi kalau daerah bilang katakan tidak, baru kita iya kan. Oh jangan Pak, ini juga bumerang buat aparat yang lain, buat kita yang lain. Jadi maksud saya itu supaya jelas. Kalau daerah-daerah mengatakan iya, ya kita iya. Tapi kalau daerah katakan tidak, ya kita tidak juga. Jangan kita bikin lain di lapangannya. Yang terjadi karena apa? Terjadi ilegalnya di sana. Begitu. Ya sebenarnya tidak perlu ada itu sebenarnya Pak. Kalau kita berpatokan apa yang disampaikan oleh daerah, bahwa semua kegiatan fokusnya di sini saja tempatnya. Tapi kalau kita mau sendiri ya berarti inilah ya tidak mengikuti aturan daerah, tidak ikut aturan negara. Berarti diduga ada backingan. Ini saya tidak mengatakan sampai situ, tapi mengarah ke situ.
Kenapa sampai mereka bikin? Pasti ada. Kenapa? Pertanyaan itu. Kenapa mereka lakukan? Tahu dan mau. Tapi saya tidak menuduh siapa-siapa. Kita harus pikirkan saja. Apa saya selama ini mengikuti aturan yang benar atau tidak? Itu aja, Pak. Saya mengikuti betul atau tidak ini aturan. Baik di pusat maupun daerah. Itu mesti setiap kita harus pegang itu dulu. Terus harapannya ke depan seperti apa? Harapan saya, Pak, ke depannya. Saya UPP Riau, kebanyakan aturan itu dikeluarkan di kementerian. Saya mengamankan itu. Aturan-aturan dikeluarkan ke kementerian. Tapi tidak kalah penting juga aturan daerah kita harus belajar, Pak. Karena kita hidup di daerah, kita belajar. Nah, apa yang menjadi keputusan daerah, itu kan ada di kita juga, kan dikasih juga. Nah, kita amankan itu. Kita amankan itu. Nah, pusat juga kan sinkron juga dengan aturan daerah. Dia tidak mungkin dia buat sendiri juga, tidak. Ada aturan dari pusat. Ya, aturan daerah juga penting, Pak. Kita lihat. Bagaimana caranya kita mengatur kegiatan daerah yang menunjang kegiatan daerah itu sendiri, yang istilahnya tidak boleh melakukan hal-hal yang bukan. Saya kira kita harus amankan itu. Seperti saya ngomong tadi, yang tidak katakan tidak, kayak iya katakan iya. Jangan katakan iya di sini buat di belakang tidak. Ini jadi persoalan. Itu cuma tidi dengan aturan. Kalau daerah katakan yang produktif tidak boleh, oke, tidak boleh. Kita amankan. Demikian info terkini Soranet TV, saya Silve pamit, selamat siang dan sampai jumpa.